Alhamdulillah, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 3 bulan Safar tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir surat Al-A'raf ayat 191 sampai dengan ayat 198. Surat Al-A'raf ayat 191 sampai dengan ayat 198. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها
أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 191, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun? Wahum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan. Bahkan mereka itu dibuat oleh para penyembahnya. Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingkari kesyirikan dan kemungkaran yang paling mungkar. Kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Sebagaimana ma'ruf yang paling agung. Jadi a'dhamul ma'ruf adalah tauhid. Kebaikan yang paling agung adalah tauhid. Sebaliknya, kemungkaran yang paling mungkar, kemungkaran yang paling agung adalah kesyirikan. Sehingga ayat-ayat Al-Quran dipenuhi dengan peringatan akan bahayanya kesyirikan. Seperti ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingkari kesyirikan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, hada inkarun minallahi 'alal musyrikin alladzina 'abadu ma'allahi ghairahu. Ayat ini adalah pengingkaran dari Allah kepada kaum musyrikin yang menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah. Jadi orang-orang musyrik itu menyembah Allah. Mereka itu berdoa kepada Allah, tetapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Minal andadi wal asnami wal awthan, dari sekutu serta berhala dan patung. Wahia makhluqatun lillah marbubatun masnu'atun. Padahal
yang mereka sembah dari selain Allah itu ciptaannya Allah, diatur oleh Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tamliku syai'an minal amr wala tadurru wala tanfa. Berhala-berhala yang mereka sembah dari selain Allah tidak memiliki apapun di dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberi manfaat, wala tubsiru, tidak bisa melihat, wala tantasiru liabidiha, tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Jadi berhala itu tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya, walaupun berhalanya diberi nama Ibrahim. Ini berhala yang ada di dalam Ka'bah, ada berhala Nabi Ibrahim alaihissalam, ada berhala Nabi Ismail. La ilaha illallah. Nabi Ibrahim semasa hidupnya menghancurkan apa? Berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam semasa hidupnya itu menghancurkan berhala. Tetapi kok dibuatkan berhala atas nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi berhala tersebut walaupun diberi nama Ibrahim atau Ismail atau siapapun juga, tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Walihada qala ta'ala, maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun, dan mereka itu diciptakan Allah. Ay atusyrikuna minal ma'budat ma la yakhluqu syai'an wa la yastati'u dhalik. Artinya, apakah kalian menyekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan yang tidak bisa menciptakan apapun, dan mereka tidak akan sanggup melakukannya, karena yang menciptakan alam semesta seluruhnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun juga tidak bisa menciptakan walaupun hanya seekor anak, atau bahkan sebutir debu, tidak bisa. Jadi para malaikat tidak bisa menciptakan apapun. Para nabi dan para rasul alaihimussalam tidak bisa menciptakan apapun. Para wali, para sunan tidak bisa menciptakan apapun. Jadi Sunan Giri itu tidak menjaga Gresik. Maulana Malik Ibrahim tidak menjaga Gresik. Yang menjaga Gresik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai mereka, para ulama, para da'i yang mendakwakan Islam. Apalagi Sunan Giri yang dikatakan cinta dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keyakinan masyarakat banyak meyakini keyakinan yang khurafat. Jadi mereka ada yang mengatakan Pulau Jawa ini dijaga Wali Songo. Ini khurafat, ini kesyirikan. Yang menjaga Pulau Jawa, yang menjaga dunia dan seisinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjaga dunia, yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
Duriba mathalun fastami'u lah. Telah diambil perumpamaan, maka perhatikanlah, dengarkanlah dan perhatikanlah. Innal ladina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya semua yang kalian mintai dari selain Allah, semua yang kalian sembah dari selain Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat, walaupun mereka semua berkumpul. Walaupun mereka semua berkumpul. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Apabila lalat mengambil makanan dari mereka, mereka tidak bisa merebutnya. Dha'fat talibu wal matlub, alangkah lemahnya yang meminta dan yang diminta. Ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana semestinya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Jadi ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya makhluk tidak bisa menciptakan. Namanya makhluk. Makhluk itu secara bahasa artinya yang diciptakan dan yang sebelumnya tidak ada. Menjadi ada karena Allah yang menciptakannya. Jadi yang awalnya tidak ada, bagaimana bisa mengadakan yang lainnya? Yang awalnya tidak ada, bagaimana bisa mengadakan yang lainnya? Dan ini menunjukkan faedah yang disembah, yang diibadahi harus punya syarat bisa menciptakan. Yang wajib diibadahi dan yang wajib disembah syaratnya harus menciptakan. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kemudian ayat 192 Allah Ta'ala berfirman, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala yang mereka sembah, pohon-pohon yang mereka agungkan, tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan berhala-berhala serta pohon-pohon atau patung-patung yang mereka sembah tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya orang-orang yang menyekutukan Allah hilang akal sehat mereka. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu hilang akal mereka. Bagaimana mungkin pohon dimintai keberkahannya? Bagaimana mungkin batu dimintai keberkahannya? Tugu dimintai keberkahannya? Cagak yang mereka buat dimintai keberkahannya? Maka orang-orang yang menyekutukan Allah adalah orang-orang yang hilang akal sehat mereka. Sahabat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di sini, wa kana Mu'ad ibnu Amr ibn al-Jamuh wa Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhuma kana syababaini qad aslama
lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mu'ad ibnu Amr ibnil Jamuh dan Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhuma, dua pemuda yang masuk Islam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Wa kana ya'duwani fil lail ala asnamil musyrikin yukassiraniha wa yutlifaniha. Mu'ad ibnu Jabal dan Mu'ad ibnu Amr ibnul Jamuh ini mendatangi berhala-berhalanya kaum musyrikin, dipecahkan. Kemudian wayattakhidaniha hataban lil aramil. Kemudian berhala-berhala yang dipecahkan tadi dikumpulkan, dijadikan bahan bakar, dibagikan kepada para janda, orang-orang tua. Liya'tabira qaumuhuma bidzalik, supaya kaumnya mengambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan. Fakana Amr ibnul Jamuh wa kana sayyidan fi qaumihi. Jadi Amr ibnul Jamuh salah satu pembesar Madinah. Anaknya sudah masuk Islam. Jadi Amr ibnul Jamuh anaknya sudah masuk Islam, yaitu Mu'ad ibnu Amr. Dan Amr ibnul Jamuh ini tuannya orang-orang Madinah. Wa kana sayyidan fi qaumihi ya'budu sanaman wa yutayyibuhu. Dia ini menyembah berhala. Dan patung yang disembah ini dikasih minyak wangi setiap pagi. Kemudian fakana yaji'ani filail fayunakkisanihi ala ra'sihi wa yulattikhanihi bil adirah. Pada suatu malam Mu'ad ibnu Jabal dan Mu'ad ibnu Amr mengambil patung ayahnya. Patung yang disembah ayahnya diambil, kemudian diencepkan, ditancapkan di sapiteng. Diincapkan seperti ini di sapiteng, kemudian dilumuri kotoran. Fayaji'u Amr ibnil Jamuh fayara ma sana'a fayaghsiluhu wa yutayyibuh. Amr ibnul Jamuh ketika melihat Tuhannya, kepalanya ditancapkan di sapiteng, dia langsung menjerit histeris, dan dia pun memandikannya, mencucinya dan mengasih minyak wangi. Kemudian dia mengancam, siapa yang berani lancang kepada Tuhanku, aku akan membunuhnya. Wa yadau indahu saifan. Kemudian kejadian ini berlangsung beberapa hari, beberapa malam. Saking capeknya Amr ibnul Jamuh, maka patungnya tadi dikalungi pedang. Jadi patungnya dikalungi pedang. Wa yaqulu lahu ingtasir. Amr ibnul Jamuh berkata, belalah dirimu sendiri, aja jakakno aku saja, gitu loh. Setiap hari diuncal nonang sapi, kok diam saja. Lalu dikasih pedang. Ingtasir, belalah dirimu. Tsumma ya'udani limithli dzalik wa ya'udu ila sani'ihi aidan hatta akhadha marratan faqarannahu ma'a kalbin mayyit. Kemudian pada akhirnya Mu'ad ibnu Amr ibnul Jamuh dan Mu'ad ibnu Jabal mengambil patung tersebut. Kemudian pedangnya dibuang, diganti, yaitu dikalungkan anjing yang sudah mati, dan dibuang di tempat sampah. Ketika Amr ibnul Jamuh mencari berhalanya, tiba-tiba dia terperanjat, kaget, ternyata berhalanya dikalungi dengan anjing yang telah mati. Kemudian dia setelah itu yakin bahwasannya agama yang dianutnya adalah agama yang batil. Wa qala tallahi law kunta ilahan mustadan lam taku wal kalbu jami'an fi qarni.
Demi Allah, sekiranya kamu itu Tuhan, kamu tidak mungkin mau disejarkan dengan bangkainya anjing. Artinya, kalau kamu ini benar-benar Tuhan, kamu pasti bisa membela dirimu sendiri. Lalu pada akhirnya Amr ibnul Jamuh masuk ke dalam agama Islam. Fahasuna islamuhu wa qutila yauma Uhudin syahidan. Dan dia bagus Islamnya dan syahid pada waktu perang Uhud radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama adalah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat ke Taif untuk menghancurkan berhala Lat. Jadi Taif ini setelah penaklukan kota Mekah, maka Taif akan dikuasai Islam. Dan di Taif ada berhala yang sangat terkenal, yaitu berhala Lat. Ada Lata wal Uzzah. Lat ini adanya di Taif. Lat adanya di Taif. Rasulullah SAW mengirim beberapa para sahabat yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid radhiyallahu anhu. Di antara yang ikut pada rombongan tersebut adalah seorang sahabat yang namanya Mughirah ibnu Syu'bah. Dan Mughirah ibnu Syu'bah ini dari Taif. Jadi Mughirah ibnu Syu'bah Ats-Tsaqafi, dia ini juga asalnya dari Taif. Ketika mereka sampai di Taif, diumumkan bahwasannya berhala Lat, berhala besar, akan dihancurkan besok. Maka orang-orang Taif pun semuanya berkumpul, tua muda, laki-laki perempuan, semuanya berkumpul. Bahkan yang sakit pun hadir. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah selama ini akan dihancurkan. Karena Tuhan yang mereka sembah selama ini akan dihancurkan oleh rombongan para sahabat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangkitlah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini orang Taif. Mughirah berkata kepada Khalid bin Walid dan para sahabat, wahai para sahabat, saya akan menjadikan kalian tertawa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif. Biarkan aku yang menghancurkan berhala ini, kalian jangan ikut apa-apa. Kalian jangan ikut apa-apa, kalian diam saja menyaksikan apa yang saya lakukan kepada orang-orang Taif. Kemudian Mughirah ini mengambil kapak dan berkata, wahai orang-orang Taif, saksikanlah, hari ini aku akan menghancurkan Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah. Wahai orang-orang Taif, saksikanlah aku Mughirah, putra Taif asli. Aku akan menghancurkan Tuhan yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keadaan seperti itu, Mughirah ini pura-pura pingsan. Mughirah pura-pura jatuh, terkapar, hampir sekarat, tapi pura-pura. Orang-orang Taif langsung menjerit, hidup Lat, hidup Lat. Jadi mereka semua histeris setelah melihat Mughirah ini jatuh pingsan. Padahal yang dilakukan Mughirah itu hanya sandiwara saja. Mughirah berkata kepada para sahabat, kalian jangan ikut-ikut. Aku ini tahu orang Taif, bagaimana pengagungannya kepada Lat. Maka ketika Mughirah mau memukul Lat ini, dia pura-pura pingsan, pura-pura jatuh, sehingga orang-orang Taif langsung berteriak, hidup Lat, hidup Lat. Dan mereka menantang para sahabat yang lain, ayo siapa yang mau maju, silahkan melawan Tuhan kami Lat, dia akan membela dirinya sendiri.
Kemudian Mughirah ini semakin bersandiwara, semakin kejet-kejet gitu ya. Jadi ya dia semakin menunjukkan kalau dia ini pingsan, benar-benar sakaratul maut gitu. Dalam keadaan mereka semuanya histeris. Ayo, siapa lagi yang berani? Siapa yang berani melawan Tuhan kita, Lat? Maka di saat mereka bergemuruh, semuanya histeris, semuanya berteriak kegirangan, karena dipikir Mughirah ini sudah meninggal dunia. Kemudian tiba-tiba Mughirah berdiri lagi. Wahai orang-orang Taif, aina ukulukum, mana akal kalian? Ini batu ini tidak bisa apa-apa. Kemudian kepalanya dikepruk oleh Mughirah. Rak itu jatuh, mereka menjerit, merasakan kesakitan. Seakan mereka itu ada anggota tubuhnya yang jatuh. Satu persatu dihancurkan oleh Mughirah sehingga habis. Kemudian penjaga kunci mendatangi Mughirah. Wahai Mughirah, ini belum apa-apa ini. Yang kamu hancurkan ini bagian atas. Tuhan kami yang paling kuat itu pondasinya, katanya. Apa pondasinya ini? Iya. Yang paling kuat ini pondasinya, ini cuma main-main ini. Nanti pondasinya akan marah, akan membalas apa yang kamu lakukan. Maka Mughirah berkata kepada Khalid bin Walid, biarkan aku tak dongkeli sekalian pondasinya. Maka pondasinya dikeluarkan oleh Mughirah. Bukan hanya pondasinya, dilebihkan sampai tanah-tanahnya dikeluar ini. Ini yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ada wanita yang tua renta berkata, "Tabban lihadal ilah, celaka Tuhan ini, tidak bisa membela dirinya sendiri." Dan wanita tersebut mengatakan, "Tiba ini batu beneran ini. Tiba ini waktu temenan, gak bisa membela dirinya sendiri." Jadi mereka hilang akal mereka. Jadi Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak bisa membela dirinya sendiri. La yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan setelah itu pada akhirnya mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini berfirman, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka atau berhala-berhala yang mereka sembah tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun. Dan berhala-berhala tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Pada suatu hari orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala, dan biasanya mereka itu membawa Tuhan, membawa patung untuk disembah di padang pasir. Kemudian mereka semuanya tertidur. Kemudian ketika mereka bangun, ternyata ada serigala mengencingi berhala mereka. Akhirnya mereka pun gedek-gedek, geleng-geleng kepala. Di antara mereka ada yang mengatakan, Rabbun yabulu sa'labanu fi ra'sihi laqad dhalla man bala alaihi sa'alibu. Tuhan, kepalanya dikencingi serigala. Laqad dhalla man bala alaihi sa'alibu. Sungguh tersesat siapa yang dikencingi serigala. Lau kana rabban kana yamna'u nafsahu. Kalau dia ini benar-benar Tuhan, dia akan membela dirinya sendiri. Fala khaira bi rabbin na'athul matalibu. Tidak ada kebaikannya Tuhan kok tidak bisa mendapatkan keinginannya. Laqad bari'tu minal asnami fil ardi kulliha wa amantu billahi alladhi huwa ghalibun. Aku berlepas diri dari semua berhala yang ada di muka bumi ini, dan aku hanya beriman kepada Allah yang maha mengalahkan.
Kembali kepada firman Allah Ta'ala ayat 193. Allah Ta'ala berfirman, wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum. Dan jika kalian berdoa kepada berhala-berhala tersebut, kepada petunjuk, apabila kalian meminta berhala-berhala tersebut supaya memberi petunjuk kepada kalian jalan yang benar, la yattabi'ukum, mereka itu tidak bisa mengikuti permintaan kalian. Artinya mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Jadi berhala itu sama dengan patokan kuburannya para wali. Apa bedanya? Sama saja. Berhala dan patokan kuburannya para wali atau para kiai atau para habaib. Dan awalnya berhala itu diawali dengan mengagungkan apa? Kuburan. Awal mulanya berhala itu diawali dengan mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay anna hadhil asnam la tasma'u du'a man da'aha. Artinya berhala-berhala ini tidak bisa mendengar doa orang-orang yang memintanya. Demikian pula kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kuburannya para imam kaum muslimin atau kuburannya para wali dan para sunan atau kuburannya orang-orang yang soleh tidak bisa mendengarkan doa orang-orang yang meminta kepada mereka. Jadi apabila berdoa langsung mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nasihatnya para nabi dan para rasul. Itu adalah wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Apabila engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat 194 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya berhala-berhala, batu-batu atau patung-patung atau pohon-pohon atau kuburan-kuburan yang kalian mintai dari selain Allah, mereka itu adalah ibadun amsalukum, mereka itu makhluk seperti kalian. Fad'uhum, mintalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, mereka falyastajibu lakum, supaya mereka mengabulkan permintaan kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang-orang yang jujur. Jadi ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibadah, dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fad'uhum, mintalah kepada mereka, mintalah kepada para malaikat, mintalah kepada para nabi, mintalah kepada para wali. Falyastajibu lakum in kuntum shadiqin, mintalah kepada mereka supaya mereka mengabulkan doa kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu orang-orang jujur, maka kalian akan mengetahui bahwasannya tidak ada yang bisa mengabulkan doa
Kecuali siapa? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendengarkan, ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah. Ini kesyirikan ya ikhwah. Ini adalah kesyirikan, karena doa itu ibadah. Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Maka janganlah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum.
Kita lanjutkan. Apabila kita membaca ayat-ayat tauhid dan apabila kita membaca ayat-ayat tentang kesyirikan, maka kita mengetahui bahwasannya orang yang paling bodoh adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi janganlah kita merasa aman. Akan tetapi janganlah kita merasa aman, karena Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman. Nabi Ibrahim alaihissalam membaca doa, Rabbi ja'al hadal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Itu doa yang hendaklah kita baca setiap hari, bukan doa setiap tahun sekali. Subhanallah, tidak pernah membaca doa Rabbi ja'al hadal balada aminan tapi pasang status. Subhanallah. Jadi ilmu di akhir zaman ini sekedar pasang status. Apakah kita membaca doa ini? Rabbi ja'al hadal balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang apa? Negeri yang aman. Ini baca sering kali, bukan satu tahun sekali. Ada orang yang beriman mencintai negerinya, cinta yang tulus, cinta yang sejati, cinta karena Allah. Maka mereka membaca doa ini setiap kali, bukan satu tahun sekali. Satu tahun sekali pun statusnya tok, ser-serannya tok. Doanya antara dia dan Allah tidak dipanjatkan. Baca doa Rabbi ja'al hadal balada aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doa, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala itu menyesatkan mayoritas manusia. Jangan dianggap remeh, batu saja. Tetapi yang memiliki hidayah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang meremehkan dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Mayoritas manusia tersesat dengan batu, dengan berhala. Jadi mayoritas manusia itu menyekutukan Allah. Mayoritas manusia itu tidak memahami tauhid. Sehingga apabila kita diberi anugerah oleh Allah mengenal tauhid, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian janganlah kita merasa aman. Janganlah kita merasa aman. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam tidak aman, tidak merasa aman, apakah ada yang dibolehkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam merasa aman dari bahayanya kesyirikan? Dan orang yang paling sempurna tauhidnya adalah orang yang paling takut dari kesyirikan. Jadi tanyakan hati kita, apakah kita ini merasa takut dari kesyirikan atau kita tidak merasa takut? Apabila kita merasa aman, berarti tanda tauhid kita ini masih lemah. Kita ini masih lemah, karena buktinya orang yang takut
Orang yang sempurna tauhidnya takut dari kesyirikan. Semakin kuat tauhid seseorang, semakin takut dari apa? Dari kesyirikan, dari menyembah berhala. Jangan disepelekan. Ini sudah jelas-jelas bukan sesembahan, iya sudah jelas-jelas. Tetapi al-hidayatu biyadillah. Jadi ada seorang ulama besar menulis, yaitu kitab yang judulnya As-Sira'u Bainal Islami wal Wathaniyah, pertempuran antara Islam dan ibadah kepada berhala. Ini menulis kitab sampai yang memberi muqaddimah, yang memberi pengantar kitab ini mengatakan penulis sudah membayar mahar untuk masuk surga. Jadi tulisannya sangat agung, membantah berhala, membantah kesyirikan, membantah ateis. Tetapi pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan ateis. A'udzubillah. Hidayah biyadillah. Hidayah biyadillah. Jadi siapa yang dijaga oleh Allah, siapa yang merasa hidayah ini istimewa, maka dia berusaha menjaganya. Jangan sampai terfitnah dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sehingga dia selalu membaca doa tadi, Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Apa lanjutannya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan juga baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya, bahkan yang dianjurkan itu Abu Bakar As-Siddiq, yang dianjurkan membaca doa ini secara umum kepada semua umat Islam, secara khusus hadisnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Abu Bakrin, asyirku akhfa min dabibin namal. Kesyirikan itu lebih tersembunyi dari semut kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lasyirku akhfa min dabibin namal. Kesyirikan benar-benar lebih tersembunyi daripada semut hitam. Di malam yang gelap gulita, di atas batu apa? Batu hitam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Ala adulluka wahai Abu Bakar, maukah aku tunjukkan doa? Jika kamu membacanya, Allah menjauhkan dari syirik yang besar dan dari syirik kecil, dari syirik yang banyak dan dari syirik yang sedikit, dari syirik yang terang dan dari syirik yang tersembunyi. Itu doa yang sering kita ingatkan dan kita tidak bosan untuk mengingatkannya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jangan meremehkan kesyirikan. Jadi orang yang meremehkan kesyirikan dikhawatirkan dia akan terjerumus. Syirik faham misalnya, wis apal. Bahaya orang meremehkan ilmu. Bahaya meremehkan ilmu. Siapa yang meremehkan ilmu, dikhawatirkan dia akan terjerumus dari perkara yang diremehkannya. Maka mintalah kepada Allah agar Allah menjaga iman ini. Baca terus doa tadi, baca lagi doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang memiliki hidayah itu Allah. Allah akan menjaga hidayah kepada seorang yang memintanya. Dan juga apabila kita membaca surat Al-Fatihah, bacalah dengan khusyuk, mintalah petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.